Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasik. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita di malam minggu ini. Ya, saya berharap semuanya dalam malam minggu yang penuh ceria, ya, bahagia, sehat senantiasa. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di malam minggu ini kami bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami, berkati malam minggu kami ini dengan kebenaran dan rema daripadamu. Jangan satupun kami yang mengikuti program ini yang kau lalui. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sama-sama kita siapkan Alkitab kita ya. Kita siapkan Yesaya pasal 33 kalau tidak salah ya, saudara ya. 'Cause when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Ya, perikopnya Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Bersama saya, saudara. Pasal 33, Yesaya 1. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihanilah kami, engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tanganmu, ya. Selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh, ketika engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan cerai-berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Lihat, orang-orang Ariel menjerit di jalan. Utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Jalan-jalan raya menjadi sunyi dan seorang pun tiada lagi yang gelintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak dan manusia tidak dihiraukan. Negeri berkabung dan merana, Libanon tersipu-sipu dan mati rebah. Saron sudah seperti padang belantara, Basan dan Karmel seluruh daun. Ayat 10. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan sekarang. Maafkan saya. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan berdiri tegak. Kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami. Amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur dan akan dibakar dalam api seperti semak duri yang ditebang. Hai orang-orang yang jauh, dengarkanlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Orang-orang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan.
Dialah orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung? Sudah lenyapkah juru timbang? Dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kulihat bangsa yang biadab itu. Bangsa yang logatnya samar, sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman. Kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulianya Tuhan kita. Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar, perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor. Tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatmu. Tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, kalau kita baca tadi Yesaya pasal 33, ya luar biasa ya saudara ya. Ya, dikatakan di ayat terakhir tadi yang cukup luar biasa ya. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Itu ketika apa? Ketika Tuhan penolong dan menjadi raja di Sion nanti. Ya nggak tahu ya saudara ya. Kalau menurut saya meskipun orang Kristen ada yang berkata bahwa ini sudah digenapi dalam kedatangan Tuhan yang pertama kali di 2000 tahun yang lalu di Bethlehem ya. Tapi bagi saya ini juga penggenapan tentang yang harus digenapi di zaman kerajaan 1000 tahun nanti. Ya, bagi orang Yahudi sendiri nubuatan Yesaya ini masih merupakan nubuatan yang harus digenapi ketika sosok Mesias mereka nanti akan muncul ya. Cuma kita kan tidak dalam perspektif agama Yahudi, karena bagi kita Mesias kita Yesus sudah hadir 2000 tahun yang lalu. Meskipun ada banyak kalimat dan ayat di pasal 33 ini yang belum digenapi menurut saya, tapi nanti pasti akan digenapi juga oleh siapa? Oleh Yesus yang sama. Karena Yesus kita yang sama, Mesias kita itu datang pertama kali 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita, mati di atas kayu salib. Dan dia juga berjanji bahwa one day dia akan datang kembali kali kedua untuk menjemput kita agar membawa kita dimanapun kita berada, disitulah dia berada. Di mana dia berada, disitulah kita berada. Kita akan selama-lamanya bersama dengan dia. Yang kita imani nanti kita akan ada di Yerusalem baru, di langit baru, dan di bumi yang baru. Jadi ketika waktu itu terjadi, itu akan luar biasa ya. Jadi semua akan hidup dalam kebenaran, semua akan bicara jujur ya. Sehingga nggak ada itu cerita-cerita soal yang negatif-negatif, penumpahan darah kita nggak akan dengar. Berita-berita hari ini yang kita bisa temukan di sosial media nggak akan tergenapi, nggak akan kita dapatkan ketika kita sudah hidup di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru nanti. Ya, apakah di sana nanti nggak ada internet gitu ya? Saya rasa karena kita nanti akan hidup ya layaknya kita sekarang ini, ya tentu teknologi tetap ada kalau menurut saya ya. Ya bisa aja udah tidak ada gitu ya, tapi ya tergantung kita perspektifnya gimana. Kalau kita tidak ada berarti kita akan berpikir bahwa kita akan kembali seperti zaman Taman Eden gitu ya, dimana ya manusia ya tidak dengan teknologi, hubungannya dengan Tuhan ya begitu intim gitu ya. Manusia dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi kalau saya sih lebih senang berimajinasi ya di Yerusalem baru nanti dengan segala kecanggihan yang kita miliki, kita akan ada bersama dengan Tuhan. Jadi teknologi yang dibuat oleh manusia itu juga kita terus kembangkan, sekaligus kita akan semakin tajam karena kita bersama dengan Tuhan. Dan teknologi yang ada itu akan dipakai bukan untuk kehebatan diri sendiri, karena di sana tidak lagi ada roh keakuan ya, tapi digunakan untuk kebersamaan. Ini yang mungkin
seperti yang diharapkan oleh orang-orang Marxisme ya, orang-orang yang apa namanya, yang sosialis gitu ya, di mana mereka bermimpi membangun sebuah negara tanpa kapitalisme ya, semuanya sama rata. Tapi kan faktanya hari ini nggak bisa ya. Di Cina yang mau menerapkan itu nggak berjalan ya. Ada sisi kapitalisme juga di sana. Rusia juga, pecahan Uni Soviet juga gagal. Beberapa negara yang berusaha untuk mengerjakan seperti Kuba juga sekarang sedang bermasalah ya, karena uh, satu sisi kesamarataan itu membuat orang malas bekerja, karena ya percuma lah kerja mati-matian juga gajinya sama aja gitu ya. Jadi apa namanya, di dunia ini yang namanya sosialisme, apa namanya, yang dimimpikan itu nggak bisa terrealisasi. Tapi nanti di dalam pemerintahannya Tuhan nanti tentu bisa. Karena di dalam langit baru bumi baru manusia tidak lagi terikat dengan kedagingan. Semua bisa merasakan kebahagiaan ketika semua bisa merasakan hal yang sama. Semuanya saling menularkan damai sejahtera, sukacita, damai kesenangan dan seterusnya, sehingga semuanya bahagia melihat orang lain bahagia. Sebab nggak ada orang yang tidak bahagia. Kebahagiaan dirasakan oleh orang lain, kita ikut bahagia. Kalau sekarang kan tidak. Kalau ada orang lain bahagia dengan punya rumah baru, kita ngiri. Kalau ada orang lain bahagia dengan dapat promosi baru, kita ngiri dan seterusnya. Sehingga kita terus terikat dengan masalah demi masalah. Kenapa? Karena tadi ya, kita masih hidup dalam kedagingan tadi. Di Yerusalem baru kan nggak ada lagi. Jadi memang bayangan di Yerusalem baru tidak bisa kita bayangkan dalam konteks sekarang. Jadi saya kalau berimajinasi tentang saya yang ada di Yerusalem baru, saya harus berani berimajinasi dengan liar, karena saya masih hidup di bumi ini yang membayangkan, dan yang bisa membayangkan 100% apa yang terjadi di Yerusalem baru itu nonsen, nggak mungkin saudara ya, karena kita masih terikat dengan pola pikir dan aturan-aturan dunia dan hal-hal yang terkait dengannya, kan begitu saudara. Jadi apa yang dikatakan Yeskiel 32 ini paling nggak ya kita coba kerjakan saudara, dalam bagian kita masing-masing ya. Menjadikan Tuhan sebagai hakim kita, Tuhan kita, juru selamat kita, penolong kita, ya coba kita terapkan dengan sungguh-sungguh hari ini. Jadilah orang yang sekarang ini mulai takut akan Tuhan, karena Tuhan itu hakim yang sanggup menilai isi hati kita yang terdalam sekalipun. Pokoknya kita kerjakan bagian kita lah. As a human, as a whatever lah gitu ya, apapun itu. Sebagai apapun itu, sebagai pelayan Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai bawahan, sebagai apapun kita hari ini, ya coba kita lakukan dengan terbaik gitu. Makanya bahasa Paulus, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, itu menurut saya memang brilian sekali ya. Makanya saya mengagumi Paulus, karena seringkali dalam tulisan-tulisannya dia mengucapkan sesuatu atau menuliskan sesuatu yang memang everlasting gitu ya. Itu tulisan Paulus, surat Paulus, surat pengembalaan Paulus itu kan sampai 2000 tahun kemudian itu masih ada gitu ya, masih terngiang-ngiang, bahkan masih kita baca dengan jelas, dengan tepat, karena tulisan-tulisannya masih terus diterjemahkan, dipertajam sesuai dengan kondisi bahasa yang ada di 2023 hari ini. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Saya berusaha untuk mengerjakan itu dalam keseharian saya, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai gembala, sebagai suami, ya berusahalah ya seperti untuk Tuhan. Makanya ya dalam beberapa hal ya, kalau Bapak Ibu ikuti tadarusan kemarin ya, saya dalam beberapa momen, kan saya cuma punya 2 anak laki-laki. Saya kadang-kadang ngiri gitu ya sama
ngiri dalam perspektif yang bukan negatif tapi positif gitu ya. Ngelihat teman-teman atau selebritis yang punya anak perempuan yang sudah beranjak remaja dan gadis gitu. Dimana anak perempuan mereka yang tumbuh sudah menjadi remaja dan gadis itu sangat dekat dengan ayahnya gitu, dengan papanya, dan mengidolakan ayahnya, papanya. Saya kan nggak pernah bisa merasakan itu karena saya cuma punya 2 anak laki-laki. Tapi saya paling tidak, meskipun kan kata orang anak perempuan itu lebih dekat dengan papanya gitu ya. Tapi saya meskipun anak laki-laki lebih dekat dengan ibunya gitu. Tapi meskipun demikian, saya cuma punya 2 anak laki-laki, tapi saya berusaha untuk mencari momen meskipun nggak bisa gitu ya. Ya apa namanya, memeluk anak saya yang laki-laki ini lama-lama di depan umum kan tentu sesuatu yang nggak bijak juga gitu ya. Tapi for a moment gitu ya, untuk sesaat saya sering lakukan itu ya. Di mall, si Sion yang sudah hampir setinggi saya rangkul ketika berjalan, terus tangannya saya pegang. Kalau Silo masih kecil, kadang-kadang saya gandengan tangan gitu ya. Ya, saya peluk gitu ya di mall gitu ya. Ya, karena saya ingin melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan. Supaya mereka bisa tetap dapat figur ayah gitu ya. Saya nggak berusaha untuk canggung dengan mencium, memeluk anak-anak saya. Saya ingin melakukan sesuatu lah dalam koridor yang benar gitu ya. Sebagai seorang ayah, setiap kalau saya nganter mereka sekolah, biasanya kalau yang nganter saya, kalau yang pulang ibunya gitu ya, mamanya atau Silvi. Karena kayak sekarang ini saya lagi rekaman ya, Silvi lagi jemput anak-anak sekolah sekitar jam 3 sore. Bagian saya kerjakan materi, rekaman untuk program-program digital ministry ini. Kalau pagi-pagi jam 6.15 saya nganter Silvi yang beres-beres rumah dulu, beres-beres kamar lah, sehingga ketika anak sekolah ya kamar rumah sudah beres, saya kembali ya, kalau saya masih mau badannya kurang enak saya istirahat sebentar, kamar sudah rapi. Kalaupun tidak ya saya langsung di komputer saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, membuat program dan seterusnya. Berusahalah lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, ketika naik mobil itu saya tidak pernah tidak untuk mendoakan anak saya setiap mengantar sekolah. Jadi ada di Villa Melati, kalau Bapak Ibu rumahnya di Villa Melati, itu ada perempatan yang menuju ke kiri kalau dari arah Villa Melati, Jalan Raya Serpong ya. Itu sebelah kiri itu ke SMA Semanjul ya. Kalau terus itu ke sekolah Atalia, sekolah tempat anak-anak saya sekolah, dan ke kanan itu ke arah ke arah Mega Bakery gitu ya. Itu di perempatan itu kalau pagi-pagi pasti itu kan agak crowded karena itu ada persimpangan di mana kalau ke kiri itu banyak sekolah, terus pun sekolah, ke kiri ke kanan pun sekolah gitu. Jadi macet ya. Nah, di saat itulah saya mulai mendoakan anak-anak saya. Every day. Paling tidak Xian itu sudah 2 SMA, dan selama dia sekolah di SD Atalia berarti udah 6, SMP 3, 9, 10, 11 tahun ini ya, hampir 11 tahun dia sekolah ini, saya selalu mendoakan dia. Tidak pernah tidak. Sambil sebelum mendoakan dari perjalanan menuju rumah, saya ya kasih nasihat-nasihat yang bisa saya kasih nasihat. Kadang-kadang saya ulang demi ulang karena saya tahu belum tentu disampaikan sekali mereka langsung mengerti. Saya ulang soal mimpi, soal mengerjakan bagian yang mereka bisa kerjakan. Terutama Sion itu yang sudah mau kuliah nanti dalam 2 tahun ini. Saya selalu bilang, mau kuliah apa? Kemana? Panggilanmu apa? Papa nggak pernah maksa kamu mau jadi apa. Ya, contoh aja nih ya. Sometimes dia tiba-tiba bilang, "Pak, kalau jadi perwira tentara gimana? Kalau masuk akabri gimana?" "Oh, bagus, Sean." Saya selalu mendorong. Ketika dia mulai redup lagi, "Aku mau ke kuliah teknik aja, Sean." Kuliah teknik aja, Pak. Teknik industri atau teknik apalah, dia bilang. "Oke, Pak, Sean." Saya selalu. Jadi saya tidak pernah nge-push ketika dia mau jadi tentara pun saya senang gitu, karena bapak saya kan tentara. Kalau dia jadi tentara tentu dia mewarisi atau meneruskan jejak langkah eyangnya ya. Tentu saya berharap dia lebih tinggi nanti prestasinya dibanding orang tua saya.
Tapi ketika dia akhirnya mundur dan mau jadi yang lain, saya terus mengikuti dia. Ya. Terus dia bilang, "Pah, boleh nggak ya? Bisa nggak kira-kira aku kuliah ke luar negeri gitu ya?" Terus saya tidak patahkan semangat dia. Ya. Kalau ngomongin aman ya jangan keluar negeri lah, soal mahal dan lain sebagainya. Nggak, dia bilang, "Bisa, Sion, kalau kamu mau, nggak ada yang mustahil." Maka saya mulai arahkan. Ya. Kalau dia lagi ngomong begitu, saya cari di internet ya, bagaimana bisa mengusahakan dapat beasiswa ke luar negeri ya, di Australia, di New Zealand, di Cina, di Inggris, di Amerika, di Singapura, di Malaysia, di Brunei. Bahkan link-link itu link-link untuk dia menambah wawasan bahwa ada terbuka bisa kuliah di luar negeri sana, tergantung dia mau kuliah di mana. Saya bagikan link-link itu. Ketika dia kira dia redup lagi, aku pengen kuliah di Indonesia aja lah, di nanti doa. Dia kemarin cerita ada seniornya udah daftar di BINUS, tapi ternyata lolos juga di Unbra ya, Universitas Brawijaya Malang ya. Saya wah keren tuh, di apa namanya, di Brawijaya keren banget itu ya, kalau bisa di itu tempatnya enak lagi, bla 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 gitu. Saya terus arahkan dia. Saya tidak pernah maksa ya, kalau maksa pasti saya minta dia jadi pendeta aja gitu untuk nerusin pelayanan saya di Doi ini. Tapi enggak ya, saya arahin aja sambil saya terus kasih masukan, ngasih nasihat supaya dia bisa mengerjakan bagian dia. Dan saya berharap Bapak Ibu juga demikian, bisa mengerjakan bagian kita masing-masing ya, sampai nanti waktunya Tuhan terjadi atas kita. Ya, tadarusan di minggu ini kurang lebih bicara mengenai sama, bahwa kita harus terus mengandalkan Tuhan ya, bukan Mesir. Dan sambil menunggu waktu Tuhan terjadi atas kita, kita kerjakan bagian kita yang terbaik. Semoga dimengerti, semoga terus mendapatkan rema. Dan kalau Bapak Ibu dapatkan rema yang berbeda dengan yang saya dapatkan, sharingkan kepada saya lewat live chat atau lewat deskripsi, kolom komentar, supaya kita bisa berbagi ya, saling memberkati satu dengan lainnya. Demikian dari saya. Selamat bermalam minggu dan terus andalkan Tuhan. Besok kita beribadah di The Way. Doa supaya semuanya lancar dan kita bisa belajar lebih dalam lagi. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini, buat malam minggu ini. Doaku semua memperoleh malam minggu yang bahagia, diberkati. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di program berikutnya. Jangan lupa besok sekali lagi beribadah Minggu Raya bersama dengan JKI The Way, bersama dengan saya tentunya, yang mengajar kebenaran, dan saya akan membagikan sesuatu yang luar biasa. Tuhan semua berkati semuanya. God bless you.